Selamat pagi anak-anak. Kita bersyukur Tuhan masih menolong kita hari ini. Nah, anak-anak mari kita devosi bersama-sama. Terlebih dahulu mari cuci tangan. Kemudian duduk dengan tenang. Lalu mari kita berdoa bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur untuk kekuatan yang baru Tuhan berikan bagi kami semua. Kami mau merenungkan firman-Mu ya Tuhan, mampukan kami anak-anak-Mu untuk mengerti, untuk bisa juga melakukannya sehingga meninggikan nama Tuhan. Ini waktu ke depan kami serahkan hanya di dalam tangan Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke anak-anak, kita mau bernyanyi sebuah lagu dari Terbit Matahari. Oke, puji Tuhan. Sekarang mari kita membaca firman Tuhan dari Matius pasal 25 ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu." Oke, anak-anak, Ibu telah mewarnai dengan warna merah perkara kecil, tanggung jawab, perkara besar, dan kebahagiaan. Jadi, apa tanggung jawabku? Apakah anak-anak yang masih kecil punya tanggung jawab? Kalau orang besar kan pasti punya. Coba, masih ingatkah anak-anak ketika kalian baru lahir? Mungkin banyak yang lupa ya, bahkan tidak tahu. Tetapi ketika kita lahir, anak-anak masih belum bisa berbicara, belum bisa makan dan minum sendiri, bahkan memegang bola dan berlari. Tapi papa dan mama telah menolong anak-anak untuk bisa melakukan itu semua. Hingga besar, dan jadinya anak-anak bisa makan sendiri, minum sendiri, berbicara dengan lancar, dan bahkan bermain dengan bebas. Nah, ternyata anak-anak, tubuh itu adalah berkat Tuhan yang menjadi tanggung jawab bagi kita sejak kita lahir. Jadi ternyata ketika sudah lahir pun, Tuhan sudah beri kita tanggung jawab, yaitu tubuh kita. Dan itu menjadi berkat sekaligus jadi tanggung jawab. Nah, semakin tubuh kita besar, ternyata tanggung jawab juga semakin besar. Tanggung jawab untuk menjaganya,
dan tanggung jawab menggunakannya dengan baik. Bagaimana caranya? Nah, caranya itu adalah dengan menjaga tubuh ini tetap sehat dengan berolahraga. Kemudian menghindari hal-hal yang bisa merusak tubuh. Contohnya pandemik yang sedang terjadi sekarang. Banyak virus di mana-mana. Jadi anak-anak harus rajin cuci tangan, pakai masker ketika keluar rumah, jaga jarak, hindari keramaian. Lalu harus rajin mandi dan gosok gigi setiap hari, 2 kali sehari, pagi dan malam. Lalu, rajin makan buah dan sayuran. Jangan hanya yang enak-enak saja yang dimakan, yang manis-manis atau yang anak-anak suka saja. Jangan, tetapi rajin juga makan buah dan sayuran. Kemudian apa lagi? Harus menghindari jajanan. Jajanan itu tidak sehat dan tidak boleh dimakan karena bisa merusak tubuh yang Tuhan sudah berikan. Tubuh yang menjadi tanggung jawab buat anak-anak dan kita semua. Nah, anak-anak, coba kita lihat kehidupan Tuhan Yesus sejak Dia lahir ke dunia. Tubuhnya sangat kecil dan orang tuanya merawat Dia dengan baik. Hingga Tuhan Yesus dewasa dan tubuhnya semakin kuat, sehingga Tuhan Yesus bisa bercerita tentang kerajaan Allah. Cerita yang menarik sekali, dan itu dari satu tempat ke tempat yang lain. Tuhan Yesus mampu lakukan dari satu kampung ke kampung yang lain. Tempatnya jauh dan Tuhan Yesus mampu berjalan dengan kaki. Dan itu karena tubuhnya kuat. Kemudian Tuhan Yesus juga mampu memikul salib yang berat untuk menebus kita dari hukuman dosa. Coba bayangkan kalau Tuhan Yesus dalam keadaan sakit, mungkin tidak mampu mengangkat kayu yang begitu besar. Itulah buktinya kalau Tuhan itu mengasihi kita dan Dia menjaga tubuhnya supaya tetap kuat. Anak-anak, sekarang coba pikirkan bagaimana dengan tanggung jawab yang besar kita lakukan, Tuhan itu dapat senang. Nah, ketika tubuh anak-anak kuat dan sehat, Tuhan itu senang dan kita bahagia. Karena dengan tubuh yang kuat dan sehat, kita mampu semangat dalam belajar. Kita mampu membantu orang lain. Contohnya menyapu lantai, mencuci piring, pelihara ternak, berkebun, dan melakukan tanggung jawab yang lain. Oleh karena itu anak-anak, setia dalam perkara kecil, Tuhan juga memberikan perkara besar, sehingga kita dapat berbahagia di dalam Tuhan yang memiliki hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong beri kami kesembuhan dalam menjaga tubuh kami, sehingga kami dapat melakukan perbuatan baik yang menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.